Apa itu hukum Liebig? Yaitu suatu hukum yang menyatakan bahwasanya di dalam pertumbuhan suatu tanaman akan ditentukan oleh unsur hara esensial yang dalam jumlah minimum kritis dan tidak ditentukan oleh unsur hara dengan esensial yang jumlahnya paling sedikit. Dan hukum ini ditemukan oleh Justin von Liebig pada tahun 1840 yang disebut dengan hukum minimum Liebig. Penjelasan tersebut dapat kita analogikakan sebagai wadah kayu yang berisi air, di mana kayu-kayunya tidak memiliki panjang yang sama, yang dapat diartikan sebagai faktor penghambat atau faktor pembatas dari pertumbuhan suatu tanaman. Sementara air di dalamnya diibaratkan sebagai pertumbuhan pada tanaman. Dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Gambar pertama dan gambar kedua. Pada gambar pertama, pertumbuhan normal tanpa faktor pembatas. Sementara pada gambar kedua, pertumbuhan terganggu dan memiliki faktor pembatas yaitu P. Pada gambar pertama, pertumbuhan normal dengan unsur hara P memiliki jumlah 50. Namun, pada gambar kedua, unsur hara P mengalami penurunan sehingga menjadi 40. Maka pada gambar kedua, pertumbuhan terganggu oleh unsur hara P. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya faktor penghambat atau faktor pembatas pada pertumbuhan suatu tanaman bukan dikarenakan unsur hara esensialnya sedikit, melainkan unsur hara esensial mengalami penurunan pada garis minimum kritis kebutuhan unsur hara. Dengan begitu, dalam hukum ini dapat kita simpulkan bahwa hukum ini hanya berlaku dalam kondisi keseimbangan yang stabil atau bisa dikatakan dengan steady state. Selanjutnya, pada hukum yang minimum harus memperhitungkan juga adanya interaksi di antara faktor-faktor yang ada di sekitar lingkungannya. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai periode pasca Liebig. Yang pertama adalah organisme tertentu dalam keadaan yang stabil ternyata dapat bertahan hidup yang tidak hanya ditentukan oleh faktor pembatas minimum saja, seperti yang dikatakan oleh Liebig, tetapi juga dalam keadaan yang maksimum atau dalam faktor-faktor lainnya. Yang kedua, menurut Odum tahun 1996, organisme punya batas toleransi maksimum dan batas toleransi minimum sebagai kisaran toleransi. Dapat disebabkan kelebihan atau kekurangan secara kuantitatif dari faktor yang mendekati batas-batas toleransi organisme tersebut yang menjadi sebab musnahnya organisme. Yang ketiga, pengetahuan mengenai batas toleransi dari suatu organisme dapat memperkirakan kemampuan daya hidup dalam keadaan tertentu. Hukum toleransi Selford merupakan keadaan minimum maupun maksimum dari faktor lingkungan akan membatasi pertumbuhan organisme. Dari hukum pasca Liebig muncullah hukum toleransi Selford, di mana pada organisme tertentu dalam keadaan stabil dapat bertahan hidup bukan karena faktor pembatas minimum saja, melainkan terdapat faktor keadaan maksimum. Selain dikarenakan faktor penghambat, pertumbuhan pada tanaman juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan pada tanaman itu sendiri, seperti suhu, kelembapan, elevasi, keadaan tanah, dan lain-lain. Contoh dalam gambar di samping dijelaskan bahwa titik minimum N, P, dan K, keadaan tanah berada pada kondisi air titik layu permanen. Dan batas maksimum terjadi apabila tanaman tergenang air dan tidak semua jenis tanaman dapat hidup dalam kondisi tersebut dikarenakan akar tanaman akan membusuk kecuali pada tanaman yang memang disesuaikan dengan kondisi tersebut, misalnya padi. Baiklah, di sini ada hukum toleransi Selford. Di sini ada kurva toleransi spesies, bisa dibaca saja. Kemudian istilah yang dapat digunakan dalam menggambarkan kisaran toleransi itu, yang pertama stenosempit dan Eury. Terdapat telur ikan, telur katak, dan kemudian yang kedua Euryhelin, itu ada ikan salmon dan ikan mas. Dan ketiga ada stenon pagik atau Eury pagik.
Di sini ada kelinci dan kambing. Hukum toleransi Salford. Di dalam hukum toleransi Salford yaitu terdapat sebuah kurva. Kurva tersebut dinamakan kurva toleransi. Contoh dari tanaman yang memiliki kurva toleransi yaitu tanaman yang hidup di suhu rendah. Terdapat pada tanaman hortikultura yang berupa wortel. Dan yang kedua, ada tanaman yang dapat hidup pada dataran tinggi namun bersuhu rendah, yaitu ada pada tanaman jagung. Dan yang terakhir, ada contoh tanaman yang dapat hidup di kondisi lingkungan yang ekstrim dan juga panas, yaitu ada tanaman kaktus. Nah, sekarang kita bahas tentang istilah yang digunakan dalam menggambarkan rentang toleransi. Dalam catatan, di sini ada dua kata yaitu steno dan iuri. Steno artinya sempit dan iuri artinya luas. Yang pertama adalah stenotermal. Stenotermal yaitu istilah yang digunakan oleh para ilmuwan untuk mengukur toleransi suhu yang sempit. Contohnya pada ikan Saphelinus yang bersuhu dalam rentang 0 sampai 12 derajat Celcius. Yang kedua adalah iuritermal, yaitu dalam toleransi yang suhunya luas. Contohnya pada kata 0 sampai 30 derajat Celcius. Selanjutnya yang ketiga adalah stenohalin. Stenohalin digunakan untuk mengukur rentang toleransi salinitas yang sempit. Contohnya adalah ikan mas yang hidup di perairan tawar. Yang keempat selanjutnya adalah iurehalin yang menggambarkan tentang rentang toleransi salinitas yang luas. Contohnya adalah ikan salmon yang salinitasnya terdapat di air tawar dan air laut. Selanjutnya yang ketiga adalah stenohalin. Stenohalin digunakan untuk mengukur rentang toleransi salinitas yang sempit. Contohnya adalah ikan mas yang hidup di perairan tawar. Yang keempat selanjutnya adalah iurehalin yang menggambarkan tentang rentang toleransi salinitas yang luas. Contohnya adalah ikan salmon yang salinitasnya terdapat di air tawar dan air laut. Dari penjelasan tersebut, terdapat contoh stenogapik memiliki rentang toleransi makanan yang sempit. Contohnya pada kelinci, yang makanan utamanya rumput. Sementara pada euregapik, yang rentan toleransi makanan luas. Contohnya kambing. Selanjutnya, terdapat asas-asas dalam hukum toleransi Salford. Yang pertama, organisme memiliki toleransi yang berbeda, tergantung pada faktor lingkungan. Yang kedua, organisme cenderung memiliki toleransi yang luas apabila tersebar luas populasinya. Yang ketiga, keadaan lingkungan yang dapat tidak optimal yang dapat mempengaruhi tingkat toleransi. Yang keempat, banyak organisme yang mampu bertahan hidup dalam kondisi yang tidak optimal. Dan yang kelima, saat masa reproduksi, organisme memiliki toleransi yang sempit. Faktor pembatas dalam konsep gabungan. Yang pertama, gabungan konsep hukum minimum dan toleransi membantu dalam memahami faktor pembatas. Kedua, faktor pembatas merujuk pada keadaan yang hampir melewati atau sudah melewati batas toleransi suatu kondisi. Yang ketiga, faktor pembatas bagi suatu organisme pada suatu ekosistem meliputi kisaran minimum atau maksimum dari faktor-faktor abiotik seperti suhu, cahaya, pH yang terlalu tinggi. Indikator ekologi. Indikator biologi atau ekologi adalah fenomena di mana organisme tertentu seringkali dapat secara akurat menunjukkan atau mengindikasikan faktor tertentu yang ada dalam suatu daerah atau lingkungan fisik. Maka, dengan menggunakan organisme yang ditemukan pada suatu daerah atau lingkungan fisik, kita dapat menentukan keadaan lingkungan fisik tersebut. Jika kita menggunakan indikator ekologi, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Organisme sempit lebih baik digunakan sebagai indikator daripada organisme yang lebih besar.
Sebelum suatu spesies dimanfaatkan sebagai indikator, perlu dilakukan pengamatan di lapangan dan uji laboratorium untuk memastikan bahwa spesies tersebut memenuhi persyaratan hidup yang diperlukan sebagai indikator ekologi. Indikator ekologi yang lebih akurat adalah hubungan antara spesies, populasi, atau komunitas daripada hanya mengamati satu spesies saja. Karena dengan mengamati hubungan tersebut, gambaran tentang keadaan yang terintegrasi dapat lebih jelas terlihat. Spesies yang ukurannya besar yang efektif sebagai indikator daripada spesies yang lebih kecil karena organisme yang besar memiliki biomasa yang lebih stabil. Evaluasi kesesuaian lahan yaitu tingkat kecocokan suatu komoditi terhadap suatu lahan. Kelas dari kesesuaian lahan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama S1, keterangannya sesuai, yang kedua S2, keterangannya tidak sesuai, dan yang ketiga S3, keterangannya sesuai marginal, dan yang terakhir ada N, yaitu tidak sesuai. Evaluasi kecocokan lahan yaitu yang pertama ada cek kesesuaian lahan, yang kedua cek syarat tumbuh-tumbuhan, dan yang terakhir yaitu kelas S1 atau biaya murah produksi stabil. Nah, jadi ini merupakan data yang menjadi syarat untuk tumbuh tanaman semangka. Yang pertama di sini adalah temperatur. Pada kelas S1 temperatur di sini range-nya dari 22 sampai 30. Pada 22 itu adalah batas minimum dan pada 30 adalah batas maksimum. Pada S2 yaitu memiliki kisaran range di 30 sampai 32 dan batas yang ada di bawahnya adalah 20 sampai 22. Di sini 20 atau 30 menjadi batas minimum dan 32 atau 22 itu menjadi batas maksimum. Begitu pula dengan S3 yaitu 32 menjadi batas minimum dan 35 menjadi batas maksimum. Dan seterusnya di batas bawah yaitu ada 18 sampai 20. Di sini kelas N kemudian kurang dari 35 dan lebih dari 18. Itu adalah salah satu contoh dari syarat pertumbuhan tanaman semangka. Kemudian ada ketersediaan air atau curah hujan. Di sini pada S1 yaitu ada 400 sampai 700 dan yang S2 adalah 700 sampai 1000 dan batas bawah adalah 300 sampai 400. Pada kelas S3 kurang dari 1000 atau 200 sampai 300. Dan pada kelas N itu harus lebih dari 200. Itu adalah salah satu contoh dari data persyaratan tumbuhan tanaman semangka.